Ya, selamat datang di panel 5 berapa nih Mbak Utari? 535. 535 yang akan mendiskusikan tentang topik yang sangat penting tentang isu lanjut usia. Panel ini diorganisasi oleh eh, Mbak Valentina Diah Utari dari The Semeru Research Institute dan juga dari Let's Talk. Mungkin untuk sesi ini saya ingin mengundang Mbak Utari memperkenalkan panel chair dan langsung menyerahkannya ke panel chair untuk melead proses diskusinya. Silakan Mbak Utari. Terima kasih Mas Farid. Suaraku terdengar jelas nggak ya? Semoga nggak Ingat, bocor dari belakang. Oke. maaf sebenarnya panel chairnya itu Mbak Utari ya. Iya, kenapa Mas? Iya, saya Oh, nggak tadi. ngerti. Iya, saya pikir Iya. Mbak. Ya, jadi panel ini selain di organisasi juga dicari oleh Mbak Utari sendiri. Mbak Utari, Dr. Valentina Yulita Dia Utari adalah researcher di The Semeru Research Institute dan juga salah satu bagian dari Let's Talk. Saya serahkan saja langsung sesi ini untuk ke Mbak Utari untuk melead dan memediasi proses diskusinya. Silakan Mbak Utari dan selamat berdiskusi. Terima kasih Mas Farid. Selamat malam, pagi, siang, sore teman-teman sekalian. Semoga pada sehat-sehat semua. Terima kasih sudah datang di panel 5.35. Judul panelnya lengkapnya adalah Masa Tua yang Setara, Memahami Gender, Caregiving, dan Kesejahteraan Lansia di Indonesia. Sedikit pengantar, panel ini saya mengumpulkan kawan-kawan untuk turut dalam panel ini karena berbagai kegelisahan tentang isu-isu lansia yang kami rasa belum inklusif penanganannya. Padahal Indonesia sedang mengalami transisi demografis yang sangat signifikan dengan proporsi individu lanjut usia itu di yang 65 tahun ke atas umurnya diproyeksikan mencapai 25% pada 2050. Nah, pergeseran ini sebetulnya menuntut reformasi yang sangat mendesak pada sistem kesejahteraan sosial untuk mengatasi kerentanan kelompok lansia dan memastikan kesetaraan sosial. Lalu kami berharap panel ini bisa membuka wacana dan membuat bara diskusi semakin besar untuk lebih punya perhatian yang mendalam tentang isu-isu lanjut usia. Dan ada 4 presentasi untuk malam ini. Yang presentasi pertama akan disampaikan oleh Dr. Dina Listiorini dan Bernadetta Lingga Devayani tentang kisah waria lansia. Kemudian berikutnya Dr. Dian Wuryastuti yang akan menyampaikan etnografi reflektif beliau tentang peran nenek dalam grandparenting. Kemudian Mbak Kamilia Hamidah LCMA yang tentang mendengarkan yang terabaikan, studi gender dalam pemenuhan kebutuhan lansia di inisiatif kursi roda gratis. Lalu saya akan berbagi curhat saya ketika melakukan tinjauan pustaka sistematis atas perspektif gender studi-studi lansia. Kita mulai presentasi pertama dari Dr. Dina Listiorini dan Bernadetta Lingga Devayani. Silakan, waktunya 15 menit ya. Apakah sudah? Dan Mbak, muncul. Tolong di slideshow. Iya. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Deta, mahasiswa saya, pada malam ini akan berbagi tentang pengalaman teman-teman waria lansia dan kesehatan mental serta peran WCC, shelter WCC, Waria Crisis Center di Yogyakarta gitu. Nah,
saya ingin memperlihatkan bahwa di sini waria itu nama lokal dari transgender perempuan di Indonesia gitu ya. Yang akhir-akhir ini juga sering kali disebut sebagai transpuan. Kalau yang di daerah Thailand itu disebut sebagai Katoy, hijrah di India disebut sebagai hijrah, dan bakla di Filipina. Dan posisi mereka sebetulnya sudah ada sejak ratusan tahun lalu, bahkan dikenal sebagai orang sakti, dukun, kemudian juga penggiat seni seperti ludruk di Jawa Timur dan Lengger Lanang di kawasan Banyumas. Eh, Sementara dalam realitas modern, ada banyak dinamika serta tantangan yang dihadapi oleh waria gitu ya. Eh, dan banyak kerentanan yang mereka hadapi juga, terutama di soal pekerjaan dengan upah rendah, kemudian ada risiko kesehatan, dan kemudian pengucilan sosial. Belum lagi pada saat krisis itu mereka seringkali mendapatkan apa namanya ketidakadilan, seperti tidak bisa mengakses bantuan sosial gitu ya. Nah, semua kondisi ini eh, dari berbagai cerita yang kami dengarkan itu menciptakan kerentanan dalam kesehatan mental mereka. Nah, kami ingin eh, studi ini kami ingin mencoba mengeksplorasi keberadaan waria lansia gitu ya, baik di shelter, WCC maupun yang tinggal di luar shelter yang ada di Yogyakarta, seperti itu. Nah, em, posisi WCC ini juga tidak bisa dilepaskan dari aktivisme waria di Yogyakarta gitu ya. Nah, eh, bagaimana kemudian mereka melakukan aktivisme ini, bagaimana mereka mengorganisir diri sebagai bagian dari masyarakat Yogyakarta. Nah, karena kami membahas tentang Yogyakarta, WCC, maka kami juga membahas juga tentang Iwayo Kebaya Foundation dan Ponpes Waria Alfata itu sebagai payung dari WCC, seperti itu. Baik Iwayo Kebaya Foundation dan Ponpes Waria Alfata pada dasarnya adalah organisasi-organisasi di akar rumput komunitas waria atau transpuan yang bertujuan memberikan ruang aman dan bantuan darurat terutama bagi waria yang ditolak oleh keluarga dan mengalami berbagai persoalan sosial terutama yang tunawisma, termasuk juga kekerasan yang berbasis gender seperti itu. Nah, WCC sendiri itu eh, mereka adalah inisiatif berbasis komunitas yang berdiri pada 10 Desember 2017 sebagai respon atas terjadinya kekerasan di Ponpes Waria Alfata pada 18 Februari 2016. Seperti itu. Nah, WCC sendiri beroperasi untuk membantu komunitas waria, terutama ketika masa pandemi COVID, itu memprioritaskan pada waria lansia, karena pada dasarnya mereka ditolak oleh keluarga, kemudian mereka tidak mendapatkan support seperti itu, kemudian mereka juga jobless gitu ya. Nah, eh, itu yang kemudian dilakukan oleh WCC. Nah, eh, sebagai bagian dari studi ini kami mencoba menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif gitu ya, supaya kami bisa menangkap pengalaman manusia dalam menginterpretasi kehidupannya. Kami menggunakan wawancara mendalam sebagai salah satu teknik yang berfokus pada kehidupan waria lansia, baik di shelter, WCC atau di luar shelter, dan melibatkan 7 partisipan. Nah, di sini kami juga sebagai bagian dari etik, kami menggunakan lembar persetujuan yang ditandatangani oleh para partisipan. Nah, kami juga akan dalamnya menggunakan nama panggilan gitu ya. Kami akan membicarakan ulang apabila nantinya kan ini baru PPT ya untuk presentasi di KCIF, tapi apabila kami akan meluaskan pada bentuk buku atau jurnal, kami akan melakukan persetujuan ulang pada mereka seperti itu. Nah, ini ada partisipan dalam shelter, ada 4 orang termasuk koordinator WCC gitu ya. Ada Mak Nur, Mbak Heru, dan Mak Erni Menyan, dan mereka semua berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Mereka tinggal baik mulai dari tahun 2021, 2002 maupun 2023. Nah, kemudian juga partisipan di luar shelter itu
kami mendapatkan 3 orang. Ada banyak kendala ketika kami mencoba mengambil partisipan di luar shelter. Salah satunya adalah ketidakcocokan waktu gitu ya. Sementara mereka juga punya pekerjaan gitu. Sementara kami juga tidak bisa kemudian secara waktu gitu ya menemui mereka. Kami mendapatkan Mak Lastri, Bunda Yola, dan Mak Rini Kaleng yang kemudian mereka meskipun mereka tinggal di luar WCC, shelter WCC maksud saya, mereka tetap berinteraksi dan berkomunikasi serta juga mendapatkan beberapa bantuan dari WCC. Nah, em, berikut akan diberikan tentang status waria lansia di shelter WCC oleh Deta. Silakan Deta. Oke, bisa teman-teman perhatikan di PPT, shelter WCC ini menampung waria lansia yang sebelumnya kehilangan tempat tinggal atau mungkin diusir dari rumah. Di sini itu mereka mendapatkan tempat aman, bisa tinggal dengan tenang dan merasa seperti punya keluarga baru. Shelter ini menjadi ruang perlindungan sekaligus pemulihan setelah bertahun-tahun mengalami penolakan, sampai belum memiliki atau tidak memiliki tempat tinggal yang tetap sebelumnya. Maaf, Deta, bisa dibikin slideshow nggak? Bu, di-share sebentar. Tiba-tiba balik ke ini, full. Oh. Bentar, Mbak. Lagi Ya, agak. oke. Bisa nggak, Bu? Apa dari saya? Loh, kok malah hilang? Bisa. Nggak bisa ya? Oh iya. Di slideshow. Nah, ini udah. Oke. Sip, Oke, mohon sip. maaf tadi sebelumnya kalau ada kendala. Ini bisa kita lihat ada yang terdata itu baru 15 istilahnya anggota yang tinggal di waria lansia, beberapa ada yang tinggal permanen, dan beberapa ada yang tinggal sementara untuk pemulihan kondisi mental. Bisa next di slide selanjutnya. Kita lihat WCC dan kesehatan mental waria, bagaimana kaitannya. Di sini tuh banyak waria lansia yang mengalami masalah kesehatan mental seperti sedih, cemas, takut, kesepian, depresi, hingga keinginan untuk mengakhiri hidup. Penyebabnya adalah stigma dan diskriminasi yang mungkin pernah mereka terima sepanjang hidup. WCC ini hadir untuk memberikan dukungan dengan mendatangkan psikolog seperti Bu Lita, kemudian Mas Tatung yang memberikan tips pengelolaan perasaan serta membantu memperjuangkan hak dasar mereka seperti pembuatan EKTP, pendaftaran BPJS, hingga akses ke kesehatan, bansos, dan lainnya. Upaya ini tuh penting agar mereka merasa diakui sebagai warga negara dan mendapatkan jaminan secara sosial. Lanjut. Oke, ini kita lihat dari kegiatan harian waria lansia di shelter WCC. Di shelter ini kegiatan harian mereka berfokus pada aktivitas produktif yang menenangkan. Contohnya seperti Mak Nur yang merawat kebun lidah buaya di depan shelter dan mengolah daun untuk ekoprint. Aktivitas seperti ini tuh bukan hanya memberikan penghasilan, tetapi juga membantu mereka merasa berguna, kemudian aktif dan menjaga kesehatan mental dengan tetap berinteraksi satu sama lain. Kemudian ada Mbak Heru
yang rutin setiap bulan namun tetap menyiram tanaman di kebun. Jadi istilahnya kebun ini betul-betul sangat membantu selain istilahnya membantu secara produktif, tapi juga istilahnya membuat kesehatan mental mereka itu terbantu karena di masa lansia ini mereka itu menjadi memiliki kegiatan karena mungkin sebelumnya mereka mengamen, namun beberapa kendala seperti kesehatan itu juga yang menjadi istilahnya eh, membuat mereka untuk tidak bisa mencari pekerjaan di luar lagi. Kemudian next. Selain aktivitas sehari-hari, WCC juga memberikan istilahnya pelatihan keterampilan dukungan sosial untuk mengikuti kegiatan kolektif. Nah, program ini tuh membuat mereka tidak hanya tinggal, tidak hanya membuat mereka memiliki tempat tinggal yang tetap, tapi eh, belajar dan berkarya. Bisa dilihat ini es dawet lidah buaya dari hasil mereka dari hasil kebun juga. Kemudian shelter ini berfungsi sebagai ruang aman dan mendorong kemandirian serta memulihkan istilahnya martabat mereka sebagai individu. Next. Bagi waria lansia yang tidak tinggal di shelter, kehidupan mereka itu tetap terhubung dengan komunitas. Jadi sebelumnya itu mereka pernah tinggal di WCC, namun karena ada satu dua hal, jadi mereka harus keluar dari WCC, namun masih tetap sering berkunjung begitu. Nah, misalnya kalau dari salon sendiri ini yang dimiliki oleh Bunda Sintayula, ini memiliki salon dan juga warung makan. Kemudian di salon ini, mereka itu rutin berkumpul di salon Bunda Yola untuk berkumpul, bertemu, berdiskusi, dan saling memberikan dukungan. Salon ini istilahnya menjadi tempat temu yang penting, tempat mereka biasa merasa diterima, berbagi pengalaman, dan menguatkan satu sama lain, meski hidup di luar shelter itu mungkin menjadi tantangan ya. Kemudian ini dari Mak Lasti itu biasa memang mengamen, namun ketika istilahnya sedang mengalami sakit tetap berkunjung ke WCC untuk mendapatkan perawatan. Kemudian dari Mak Rini Kaleng sama pengalamannya seperti Mak Lastri ketika sedang lelah istilahnya tetap berkunjung ke WCC sebagai penenang diri sebelum kembali bekerja. Lanjut. Ini ada istilahnya testimoni ya dari para penghuni shelter yang cukup menyentuh menurut kami berdua, saya dan Ibu Dina. Jadi Mak Nur itu merasa nyaman karena tidak lagi mendapat pertanyaan normatif seperti kapan akan menikah dan bisa bekerja dengan tenang. Terus kemudian Mbok Heru menceritakan rasa damai karena akhirnya pulang sebelum hidup berpindah-pindah dan ditinggalkan di jalan saat sakit. Mak Erni juga merasa aman karena selalu ada yang menjaga, tidak pernah kelaparan, dan ada istilahnya selalu ada makanan di kulkasnya itu. Terus kemudian cerita-cerita ini itu menunjukkan betapa shelter memberikan rasa aman dan kehangatan keluarga pengganti yang sebelum. Lanjut. Ini juga ada testimoni dari eh, warga lansia yang tinggal di luar shelter. Jadi meskipun mereka tinggal di luar shelter, mereka tetap merasakan istilahnya peran dari WWCC sendiri. Warga yang tinggal di luar shelter seperti Mak Lastri, Bunda Yola, dan Mak Rini Kaleng. Jadi Mak Lastri ini sebenarnya di luar shelter itu Mak Lastri lebih luasa mencari nafkah dengan mengamen meski penghasilannya tidak menentu. Namun sebelumnya memang Mak Lastri ini pernah tinggal di shelter tapi memilih kembali keluar tetap bekerja karena memang tempat malas bekerja dengan bisnis ini cukup jauh jadi kendala akan uang untuk transportasinya. Kemudian dari Bunda Yola, Bunda Yola ini bahagia karena bisa mandiri mengelola rumah makan, salon, serta menyediakan kos bagi teman-teman transpuran. Namun kadang ia merasa kesepian dan mengatasinya dengan beraktivitas. Contoh aktivitasnya itu ya seperti pelatihan-pelatihan yang ada di WCC. Kemudian dari Mak Rini Kaleng, merasa hidup di luar shelter itu memberikan kebebasan emosional, tetapi tetap khawatir soal kebutuhan harian. Karena Mak Rini Kaleng juga bekerja sebagai pengamen. Kemudian meski begitu, mereka tetap menjadikan WCC sebagai tempat singgah, belajar keterampilan, dan memulihkan diri. Lanjut.
Data tinggal semuanya. Oh, udah mau selesai. Oke. Ya, udah aman. Jadi dari semuanya itu bisa saya simpulkan, baik waria yang tinggal di shelter maupun di luar, semuanya mendapatkan dukungan dari WCC. WCC ini menjadi pusat pemberdayaan yang menyediakan kebutuhan dasar, pelatihan keterampilan seperti batik, bercocok tanam, dan kegiatan produktif lainnya seperti membuat dawet dan lainnya. Dukungan ini membuat mereka bisa bertahan menghadapi stigma, tetap mandiri secara ekonomi, dan menjaga kesehatan mental agar kuat secara emosional. Kemudian ini daftar pustaka yang eh, kami buat menjadi landasan untuk ini. Terima kasih banyak eh, dari Mbak Utari dan teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih banyak, Deta dan Mbak Dina, sudah menyampaikan hasil penelitian. Ini penelitian yang penting ya, tidak banyak yang melakukan penelitian tentang waria, waria lansia, apalagi tentang shelternya gitu. Jadi ini adalah langkah yang sangat penting yang memang bagus sekali untuk dibagikan untuk bersama. Kita langsung lanjut saja ke pertanyaan, bisa dituliskan di kolom Q&A atau nanti bisa raise hand saat tanya jawab. Berikutnya, kita beralih ke Dr. Dian Nuryastuti yang akan membagikan etnografi reflektifnya. Silakan Mbak Dian, waktunya 15 menit ya. Terima kasih waktunya Kak Utari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini ya, kalau tadi terkait dengan waria, yang akan saya paparkan ini kebetulan adalah pengalaman pribadi saya. Jadi terkait dengan etnografi reflektif peran nenek dalam green parenting dan kesejahteraannya. Eh, jadi beberapa tahun sebelumnya ya, di mana pada saat itu adalah terjadi pandemi COVID. Nah, jadi pada saat itu saya tidak mau juga saya studi doktoral, kemudian kondisi COVID, sehingga mau tidak mau saya harus menitipkan anak saya kepada nenek gitu ya. Karena kebetulan apa namanya, rumahnya berdekatan, sehingga dari segi jarak itu memungkinkan. Mungkin saya akan membahas terlebih dahulu, mungkin secara singkat saja terkait dengan etnografi reflektif itu seperti apa. Jadi ini merupakan metode kualitatif ya, terkait dengan pengamatan lapangan dan refleksi pribadi saya sendiri sebagai peneliti ya. Kemudian mengingat bahwa peran dari green parenting ya, kakek dan nenek, dan khususnya adalah nenek, ini sangat penting sekali dalam membesarkan cucu. Di mana fokus dari yang nanti akan saya paparkan ini terkait dengan bagaimana memahami makna peran nenek dan bagaimana kesejahteraannya. Jadi mengingat bahwa latar belakang penelitian ini yang pertama adalah terkait dengan fenomena sosial, yaitu urbanisasi dan migrasi, di mana membuat nenek ini sering menjadi pengasuh utama. Jadi tidak hanya saya gitu ya, tapi juga responden-responden yang lain itu melakukan hal yang sama ya, terutama terkait dengan pekerjaan atau sehingga dari pekerjaan ini membuat orang-orang ya, terutama orang tua ini harus menitipkan pengasuhan ke kakek nenek ya, terutama di nenek. Kemudian terkait juga dengan nilai budaya, budaya Indonesia ini eh, memahami ya, apa namanya, menyadari bahwa nenek ini sebagai penjaga tradisi, moral, dan nilai agama. Adapun tantangannya adalah terjadinya gap generasi dalam pola asuh. Saya sendiri kebetulan adalah masuk ke generasi milenial dan anak saya ini adalah generasi alfa. Sehingga dan ibu saya, jadi nenek dari anak saya ini adalah
generasi boomer. Jadi memang itu sudah sangat jauh sekali perbedaan generasi dalam pola asuh. Kemudian selain itu juga terkait dengan penyesuaian perkembangan teknologi dan pendidikan modern. Sehingga kadang kalau dulu mungkin saya bercerita bagaimana pola asuh saya. Jadi waktu dulu saya dididik itu dengan apa ya, mungkin kecemasannya nggak seperti sekarang ya. Jadi kalau sekarang itu nanti takutnya ada penculikan misalkan. Nah, kalau dulu itu saya misalkan main kemana saja gitu ya, itu sepertinya orang tua nggak terlalu khawatir ya, karena mungkin dari berita, dari media sosial itu nggak apa ya, seupdate sekarang. Nah, sehingga ini yang menjadi tantangan dalam pola asuh. Nah, kajian penting dari sini adalah bagaimana peran strategis nenek ya mempengaruhi cucu dan kesejahteraan dirinya. Ya, nanti yang kita akan bahas bagaimana di Indonesia maupun kita lihat dari global. Jadi metode etnografi reflektif sendiri ini ada empat hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan partisipasi dan observasi. Jadi saya sendiri misalkan pada saat COVID itu ya, jadi pada saat COVID saya melihat bagaimana aktivitas antara nenek dengan cucu. Kemudian bagaimana interaksinya, kebiasaan dan rutinitas. Jadi meskipun kadang eh, di keseharian itu sering tidak sinkron ya, maksudnya saya menginginkan seperti ini, tetapi nenek itu cenderung lebih sayang mungkin ya pada cucunya. Jadi itu yang kadang bikin konflik. Kemudian yang berikutnya adalah refleksi diri peneliti, karena peneliti juga harus menyadari bias dan emosi pribadi, apalagi misalkan eh, saya pernah dulu itu pernah apa istilahnya diasuh oleh nenek juga. Nah, itu sehingga kadang ada muncul mungkin nostalgia gitu ya. Kadang juga membandingkan bagaimana eh, pada saat pengasuhan dulu dan sekarang. Kemudian yang ketiga adalah wawancara mendalam. Jadi dari eh, apa namanya keseharian itu bisa digali pengalaman, motivasi, kemudian bagaimana pandangan nenek tentang perannya. Apakah dalam hal ini sampai batas apa nenek itu bisa mempengaruhi atau memotivasi dari si cucu. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi, misalkan terkait dengan foto atau mungkin catatan di lapangan ya, atau kadang kesiaran seperti itu kadang saya dokumentasikan lewat video, sehingga nanti oh ini pas kegiatan ini pada saat aktivitas ini itu bisa dilihat lagi. Nah, refleksi peneliti sendiri kurang lebih ada 3. Yang pertama adalah pengalaman pribadi mempengaruhi interpretasi data. Jadi pengalaman saya ya pada saat saya pernah asuh oleh nenek saya, itu kadang sehingga kadang mengingat memori ya, memori masa lalu seperti itu. Kemudian grandparenting sebagai pewarisan identitas keluarga dan juga kesadaran posisi peneliti ini juga penting dalam analisis ikatan emosional ya, terutama di sini. Kemudian implikasi yang pertama untuk keluarga itu adalah menghargai kontribusi nenek dan dukungan emosional, fisik, dan finansial. Kemudian untuk peneliti, ini ada yang perlu dipertimbangkan terkait dengan konteks budaya dan refleksi pribadi dalam analisis. Nah, yang terakhir adalah untuk kebijakan. Jadi, bisa saja hal ini nanti bisa digunakan untuk mendukung program ya yang terkait dengan lansia. Seperti itu. Misalkan terkait penambahan panti jompo dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya dari beberapa penelitian ya, itu sudah saya rangkum di mana peran nenek ini sangat penting sekali dalam grandparenting. Yang pertama adalah pengasuh harian, seperti menyiapkan makan, kemudian menemani belajar, kemudian antar jemput sekolah, dan kebetulan memang nenek ya, ibu saya ini meskipun usianya sudah 75, hampir 80 ya, itu masih aktif untuk antar jemput sekolah. Meskipun kadang saya sendiri kok kasihan gitu ya, tapi itu adalah istilahnya nenek senang gitu ya, nenek senang untuk menjemput, antar jemput sekolah cucu lah ini.
Kemudian pewarisan nilai meliputi adat, tradisi, agama, kemudian etika. Nah, contohnya misalkan kalau makan, sebelum makan itu harus berdoa, misalkan eh, apa namanya, makan tidak bersuara dan seterusnya. Itu ya, itu contoh dari pewarisan nilai. Kemudian mediator, ini bisa juga menjembatani konflik orang tua dengan anak. Jadi kalau anak gen alfa itu kan sebenarnya karena masih kecil juga ya, belum ada 15 tahun ya. Jadi kalau kebetulan juga anak itu kan ada yang kritis ya. Nah, kadang kritis itu aku pengen ini lah. Itu kadang juga akhirnya nenek itu harus mengambil peran sebagai mediator. Kemudian sumber rasa aman. Jadi memang kalau kita lihat ya misalkan nenek itu dengan cucunya itu kan kasih sayangnya kan tanpa syarat. Jadi mungkin cenderungnya lebih dimanja itu. Jadi cucu atau apa namanya anak saya itu ya kalau dengan neneknya itu pasti senang gitu kan apa-apa dituruti ya. Berbeda kalau dengan orang tua sendiri mungkin ada batasan ini dan seterusnya. Nah, ini yang membedakan ya terkait dengan gap pengasuhan tadi. Kemudian yang terakhir adalah teladan ketahanan hidup. Jadi nenek itu kan karena apa namanya eh sudah mengenyam banyak asam pahit kehidupan gitu ya. Jadi lebih cenderung memiliki sifat yang sabar ya terhadap cucu itu lebih sabar. Kemudian juga kadang lebih hemat juga karena berbeda ya mungkin pengasuhan dulu dengan sekarang. Dulu itu mungkin terkait dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari kan ya lebih cenderung ke seadanya gitu ya. Nah, ini. Kemudian kerja keras. Hmm. Kerja keras di sini contohnya mungkin kalau dulu itu ke sekolah naik sepeda itu hal yang biasa. Tapi sekarang itu kalau orang tua misalkan anak mau naik sepeda ke sekolah itu khawatirnya itu banyak ya, lebih lebih mengkhawatirkan. Yang pertama mungkin terkait keselamatan. Yang kedua mungkin lalu lintas ya. Kalau dulu mungkin masih jarang yang menggunakan motor atau bahkan mobil ya. Jadi cenderungnya adalah naik sepeda. Mungkin mungkin ke sana arahnya. Terus kemudian ada beberapa aspek kesejahteraan nenek itu meliputi yang pertama adalah fisik, psikologis, sosial, ekonomi, spiritual, dan kultural. Nah, untuk yang fisik sendiri, eh, nenek ini memiliki tantangan kesehatan. Contohnya adalah mungkin persendian ya, persendian. Kemudian kebutuhan dukungan ini contohnya adalah dukungan pemeriksaan kesehatan atau mungkin perlu dukungan, perlu bantuan misalkan untuk mengangkat barang-barang yang berat. Apalagi misalkan kadang suka ingin menggendong cucu lah, seperti padahal mungkin cucunya kan lebih berat dan seterusnya. Kemudian dari psikologis ada perasaan yang bermakna karena eh lebih senang ya, ada kalau yang melihat perkembangan cucu tuh senang gitu rasanya. Tapi juga bisa stres. Nah, ini nanti kita akan lihat beberapa data secara nasional maupun nanti global bagaimana pengaruh pengasuhan nenek ya terhadap tingkat depresi. Kemudian yang berikutnya yaitu sosial meliputi perluasan jaringan. Ini contohnya misalkan pada saat nenek itu antar jemput cucu ya. Jadi pada saat antar jemput kan akan apa istilahnya mendapat teman baru sama penjemput gitu ya contohnya. Oh, ini apa namanya orang tua ini sehingga terjadi apa ya istilahnya pertemanannya semakin luas ya sesama nenek menjemput cucunya seperti itu. Nah, tetapi ada juga resikonya adalah terkait risiko isolasi. Kadang nenek ini memiliki apa namanya dunia sendiri ya, misalkan dengan sesama nenek gitu ada arisan atau mungkin ada perkumpulan. Nah, itu akan membatasi untuk bersosialisasi dengan sesama nenek seusia misalkan. Kemudian dari ekonomi, tantangannya adalah beban biaya tambahan. Ya, jadi pada saat menitipkan cucu ke nenek atau ke kakek ya, di sini ke nenek itu secara tidak langsung kan sebagai orang tua harus memperhatikan makan juga ya, bagaimana, kemudian kesehatan dan seterusnya. Yang terakhir Mbak adalah Dian, terkait dengan spiritual dan kultural ini. eh, Mbak Dian, maaf kurang ya, 2 menit ya Mbak. oh iya. 2 menit lagi Jadi Mbak.
Oh ya, saya skip ya nanti yang ini biar nggak terlalu lama. Oke, jadi di sini terkait dengan Oke, baik. Terkait dengan perbandingan aspek kesejahteraan nenek ini dari nasional dan global, kalau kita lihat di sini, ini di Cina itu lebih unggul ya terkait dengan aspek kesejahteraannya, yaitu di mana bahwa ternyata grandparenting ini berhubungan dengan kepuasan hidup yang lebih tinggi. Penurunan depresi, kesehatan kognitif juga lebih baik, dan juga terkait dengan dukungan ekonomi dari anak-anak. Kalau kita lihat di Indonesia ini masih cukup ya cukup rendah ya, hampir sama dengan di Eropa. Jadi memang secara keseluruhan dampak positif dari intergenerasional ini adalah bahwa merawat cucu ini dapat memperbaiki kesehatan fisik, menurunkan indeks depresi khususnya bagi perempuan dan lansia rural. Oke, terus kemudian eh, nah, dari beberapa data yang diperoleh bahwa ternyata proporsi nenek sebagai pengasuh cucu, yaitu di antara tahun 2019 sampai 2020 ini sangat bervariasi dari beberapa negara, mulai dari kurang lebih 24% sampai dengan 60%. Di mana dari beberapa studi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang tidak seragam ya antara pengasuhan cucu dan gejala depresi. Untuk pengasuhan yang skala ringan sedang ini umumnya bersifat lebih protektif ya, sedangkan yang apa namanya pengasuhan yang berat ini memiliki risiko peningkatan depresi yaitu dari beberapa negara seperti di Swedia ya contohnya. Nah, kemudian di Amerika sendiri ya Oh, terkait Mbak Dian, bahwa bisa di ya wrap up, waktunya habis. oh ya. Oke 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 mohon maaf ya Kak. Nah, ini sebenarnya masih Apa, tinggal Mbak? dikit sih sebenarnya ya. Ya, ini terkait dengan peningkatan lansia ya. Kurang lebih terjadi apa relatif meningkat ya, akan terus meningkat karena memang proporsi dari lansia yang berumur 60 ke atas ini semakin banyak ya, dari berita-berita juga seperti di Jepang, di Cina, di Taiwan ini untuk lansia itu eh, jumlahnya banyak ya dibandingkan dengan yang usia produktif. Mungkin itu ya Kak Utari ya. Ya, mohon maaf karena memang terbatas waktu. Saya cukupkan sekian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Dian. Nanti mungkin Ya, kalau masih ada pertanyaan bisa diajukan, karena tadi banyak data yang menarik ya, yang belum tereksplor. Tapi karena waktu kita juga terbatas, dan setelah ini masih ada beberapa sesi, jadi nanti kita diskusikan saat tanya jawab. Oke. ya, oke. Eh, Masuk ke presentasi ketiga, Mbak Kamilia Hamida dengan studi gender tentang kursi roda gratis bagi lansia. Silakan, Mbak. Baik, Waktunya 15 menit ya. saya minta Oh, ini ya, oh belum iya. Mas ya. Farid, Mbak Kamilia tadi kan sempat terlempar ya. Jadi minta tolong dijadiin co-host lagi. Terima kasih Mbak Utari. Yoi. Oke, Nah, sudah saya Mbak. saya share ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, teman-teman semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya. Eh, Menarik dari kajian-kajian sebelumnya, dan untuk kali ini saya mau mencoba bercerita saja dari inisiatif kecil-kecilan yang eh, kami dan keluarga coba kelola. Jadi apa namanya, ini adalah tentang yayasan yang sebetulnya dari pesan ibu mertua ya,
bapak sama ibu semuanya dari pihak keluarga itu sudah nggak ada semua dan memang kami sempat untuk merawat dalam waktu lama ya keadaan mereka dan dari sinilah kemudian muncul ada apa ya ada pesan dari ibu gitu kan untuk apa namanya untuk jangan sampai apa namanya jangan sampai eh, gimana jangan sampai kursi roda itu di apa namanya di diberikan gitu tetapi boleh dipinjamkan. Nah, perkenalkan diri saya Kamelia Hamidah, saya dosen tetap di Institut Pesantren Matoliul Falah Pati dan pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa sesungguhnya lansia ini em, ketika mungkin kalau kita bicara dalam lansia dalam konteks mungkin masih sehat, masih bisa melakukan aktivitas, mungkin tidak begitu masalah ya, tetapi kemudian ketika kemudian para lansia ini butuh pendampingan, butuh apa namanya perawatan yang intensif gitu, usia-usia yang kemudian sudah menghabiskan banyak waktu di atas tempat tidur misalnya. Nah, ini kan kemudian mereka adalah kelompok yang sangat rentan memiliki kerentanan dalam keterbatasan mobilitas. Nah, biasanya ketika kita bicara tentang isu gender kerap kali sering terabaikan dalam kebutuhan lansia. Nah, dalam pelayanan kursi roda gratis ini sesungguhnya memang di dalam yayasan ini kami melayani tidak hanya lansia perempuan, tapi dari data-data yang kemudian masuk dalam apa namanya pengajuan peminjaman itu memang notabene rata-rata penerima manfaat itu adalah didominasi oleh lansia perempuan gitu. Dan itu memang kita lihat dari data itu rata-rata mungkin mereka kemudian memiliki penyakit diabetes yang kemudian mengharuskan kakinya kemudian mengalami amputasi dan itu kemudian mengalami apa namanya hambatan mobilitas gitu. Sementara keluarganya tidak cukup apa ya karena tidak cukup untuk bisa apa namanya menyediakan kursi roda itu gitu sehingga mengajukan gitu. Banyak yang kemudian mengajukan ke mana ke MWF ini adalah yang seperti itu. Jadi mereka-mereka yang kelompok rentan. Nah, kemudian yang mengajukan biasanya keluarganya dan rata-rata memang ini menjadi apa ya menjadi kesulitan ketika kemudian misalnya seperti seorang nenek yang tidak bisa melakukan apa-apa sudah di atas kasur gitu kan sudah di atas bed sementara anak-anaknya juga kemudian misalnya ingin membersihkan atau apa itu juga kesulitan ingin mengajaknya untuk misalnya berjemur atau apa itu juga kesulitan atau misalnya ketika kemudian jadwal kontrol ke dokter yang rutin itu biasanya kalau sudah lansia kan biasanya sudah rutin check up dan macam-macam itu juga kesulitan sehingga ketika pengajuan itu kami mencoba untuk memfasilitasi untuk kursi itu diantar jadi mereka tidak repot untuk apa namanya mengambil. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat kita kan sebetulnya akan mengalami pasca bonus demografi ya. Dan ketika ketika mengalami pasca bonus demografi yang kemudian dari kami mengelola ini itu kita mendapatkan bahwa kerja-kerja sosial semacam ini tuh kerap kali memang menjadi beban masyarakat sendiri untuk apa namanya untuk mengambil jalan keluar gitu loh. Sehingga apa namanya terkadang secara swadaya memang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Jadi ketika kemudian lansia itu sudah memiliki hambatan aksesibilitas, itu pun juga berdampak pada kualitas hidup. Karena mungkin teman-teman bisa membayangkan ya ketika misalnya seorang perempuan yang sudah renta dan kalau misalnya kita lihat dari data statistik sendiri ya, misalnya di apa namanya piramida penduduk itu kan apa namanya usia harapan hidup perempuan itu kan lebih panjang ketimbang laki-laki. Dan kemudian mereka juga rentan pada apa namanya mereka memiliki kerentanan bahwa mereka rentan miskin, kemudian juga rentan berbeda dengan lansia laki-laki ya.
lansia perempuan ini kan juga kemudian mereka memiliki kerentanan yang pada kebanyakannya mereka bergantung ya kan, bergantung kepada anak yang kemudian belum tentu misalnya anaknya mampu gitu kan, misalnya anaknya mampu memberikan perawatan apa namanya memenuhi kebutuhannya gitu seperti diaper dan macam-macam gitu ya, itu mungkin nggak masalah ya kan, mungkin nggak tapi coba misalnya kita membayangkan bahwa mereka lansia lansia yang itu pendampingnya itu juga adalah bukan orang yang berdaya gitu kan. Nah, ini yang apalagi kalau misalnya kemudian ketika membersihkan tidak ada apa namanya tidak ada kursi roda gitu untuk apa namanya untuk mendorong. Sementara pada umumnya yang kami temui itu adalah para pendamping-pendamping ini juga perempuan gitu loh. Sehingga kan mengangkat nenek atau apa itu kan juga suatu beban yang tidak mudah gitu. Jadi hambatan aksesibilitas ini juga kemudian berdampak juga pada kualitas hidup. Orang tua kan menjadi ketika mereka tidak bisa keluar, jadi sakit-sakitan juga, sulit berjalan, nggak bisa naik transportasi umum, apalagi kalau kami seperti kami di pedesaan itu kan sarana-sarana publik itu kan belum cukup ramah untuk lansia dan disabilitas gitu kan. Ini kan juga semakin menambah keterbatasan mobilitas. Dan apa namanya perempuan itu kalau misalnya kita nggak hanya lihat lansia saja deh, kita kita melihat dari caregivernya ya, dari caregivernya pun itu juga rata-rata itu juga bebannya perempuan. Jadi di satu sisi lansia perempuan itu juga rentan secara ekonomi dan juga beban domestik, tapi di sisi lain itu juga caregivernya juga gitu. Jadi pernah kemarin itu juga ada yang mengajukan itu bingung. Jadi mengajukan seluruh seisi rumahnya itu isinya perempuan semua. Sementara orang tuanya itu apa namanya bingung ini mau dibawa ke dokter tapi bagaimana caranya gitu karena tidak bisa mengangkat karena apa namanya gemuk ya gitu kan ada diabetes gitu kan karena gemuk jadi nggak kuat kemudian sampai kebingungan telepon berkali-kali panik gitu jadi kita lihat di sini ya bahwa baik itu si penerima manfaat kursi roda ataupun caregivernya itu juga sebetulnya mereka sama-sama mengalami apa namanya kerentanan gitu. Nah, sama juga kalau kita misalnya bicara dari perspektif gender, baik laki-laki itu pun juga mereka kemudian juga mengalami kehilangan peran sosial ketika memiliki keterbatasan mobilitas. Nah, maka sebetulnya inisiatif ini sesungguhnya tujuannya menyediakan kursi roda tanpa biaya. Basisnya memang wakaf karena dulu waktu itu ibu itu bilang nggak boleh dipinjamkan gitu kan, tapi nggak boleh diberikan tapi boleh dipinjamkan. Nah kemudian kami semua putra-putrinya berpikir apa yang maksudnya apa gitu. Akhirnya kita menemukan oh berarti wakaf gitu. Wakaf di sini artinya kursi roda ini berputar gitu. Jadi mereka boleh meminjam tanpa batasan. Banyak yang sudah mengembalikan itu faktor-faktornya biasanya pada umumnya ya kalau memang ini lansia pada umumnya sudah meninggal gitu, sudah tidak membutuhkan lagi, kemudian di apa namanya dikembalikan. Nah, basis wakaf ini sebagai solidaritas sosial, di sisi lain itu juga kan sesungguhnya kalau dalam tradisi agama Islam itu kan ada wakaf ya yang artinya itu seperti sedekah ya. Sehingga dalam konteks wakaf ini, kalau misalnya dalam tradisi Muslim itu kan bagaimana pahalanya itu apa namanya tersambung kepada orang yang mewakafkan gitu. Jadi kemudian dari sini pun juga mendorong orang untuk banyak apa namanya membantu. Tadinya kami hanya memiliki 3, sekarang ada puluhan. Alhamdulillah sekarang ada puluhan kursi roda yang itu semuanya adalah hasil wakaf dari para apa namanya para donatur gitu. Kemudian sementara ini distribusi memang melalui jejaring komunitas bahkan juga ada beberapa kepala desa tapi kami memang masih melayani di lingkungan Pati. Ada banyak sekali yang apa namanya yang apa mengajukan tapi itu dari luar kota tapi sayang itu belum bisa kami layani karena memang keterbatasan akses ya. Jadi distribusi memang masih kami distribusikan secara mandiri dan itu memang
di apa ya diantar benar-benar diantar kami antar kalau misalnya keluarga karena memang rata-rata penerima manfaatnya adalah mereka-mereka yang memang tidak tidak bisa mengambil ya kan karena mengambil kursi roda pakai motor pun juga repot juga gitu kan. Kemudian selain itu juga keluarga dilatih untuk mendampingi penggunaan. Kita mencoba untuk apa namanya seperti kursi roda itu kan apa namanya kadang kalau misalnya lama juga mereka perlu reparasi atau apa kita memberikan apa namanya layanan untuk ditukar gitu. Kita akan berikan kursi roda untuk ditukar yang ada di stoknya yang ada yang lebih baik dan kemudian sementara kursi roda yang dipakai misalnya ada kerusakan kita yang menanggung kami yang akan menanggung apa namanya reparasinya itu yang coba sementara kami usahakan untuk memenuhi apa namanya untuk memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan. Nah, sesungguhnya dari sini beberapa kemudian ada yang kemudian memberikan apa namanya memberikan cerita bahwa akhirnya mungkin nenek bisa apa namanya bisa diajak berjemur gitu kan sehingga ini juga memberikan ya ada kebahagiaan sendiri lah kemudian artinya sedikit bisa meningkatkan hak aksesibilitas ya hak mobilitas. Terutama kalau misalnya mau ke dokter mau berjalan kemana itu juga bisa dipakai kemudian terbantu baik aktivitas domestik ataupun sosial. Nah, maaf. Sementara juga bagi laki-laki pun juga karena penerima manfaat dari dari apa namanya dari MWF itu juga laki-laki juga itu juga mereka juga kembali kepercayaan dirinya gitu kan. Dukungan keluarga juga memperkuat dampaknya. Nah, ini beberapa foto yang bisa saya share yang itu dari website kami. Jadi ini ya apa namanya organisasi nirlaba. Kemudian ini tampilan websitenya. Di website itu kami menampilkan semua data donatur, data penerima manfaat, dan juga kerjasama yang sudah kami lakukan. Yang terakhir kemarin akhirnya dari Dinsos juga sudah apa namanya sudah memfasilitasi. Bahkan kalau misalnya kami mengajukan apa namanya kursi roda gitu, misalnya minta difasilitasi oleh Dinsos juga mereka memberikan apa namanya memberikan bantuan itu gitu. Bahkan ketika kemudian bantuan itu ternyata tidak Mbak, sesuai Mbak standar, Amelia. oh Maaf waktunya Mbak, sedikit lagi. 2 menit lagi ya. Baik, oke sedikit lagi. Jadi ini saya blur ya, kami blur memang itu sudah. Jadi ini kebanyakan kalau misalnya teman-teman lihat, ini kebanyakan memang baik yang merawat ataupun yang dirawat memang rata-rata memang perempuan. Jadi ini ya, memang kalau dalam layanan-layanan sosial itu terkadang kita sulit untuk menemukan ini ya apa namanya perspektif gender ini karena memang dan itu memang kita perlu apa namanya lansia itu homogen dan kalau misalnya kita bicara tentang perempuan itu pengalamannya juga berbeda sehingga lembaga-lembaga sosial yang itu memenuhi layanan lansia itu perlu memang mengembangkan perspektif elderly friendly gender responsive. Nah, tantangan kami sampai saat ini tetap ya tantangan dana, distribusi, juga kesadaran gender itu juga masih menjadi tantangan hingga saat ini. Nah, mungkin ini slide terakhir. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang lansia, keadilan sosial itu artinya kan juga keadilan untuk semuanya ya. Dan aksesibilitas ini bukan kemudian sekedar bantuan, tapi juga hak untuk mereka juga mendapatkan pelayanan itu. Kemudian mengintegrasikan, dan ini beberapa rekomendasi, mengintegrasikan gender dalam program sosial dan filantropi. Kemudian ini perlu dikembangkan layanan relevan pengembangan kebijakan publik dan juga membuka peluang kolaborasi multisektor. Mungkin itu yang bisa saya share. Saya kembalikan ke Mbak Utari. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Mbak. Pas 15 menit. Terima kasih banyak atas sharingnya. Jadi kita sudah punya 3 presentasi yang berbeda-beda topiknya, tetapi sebetulnya ada benang merah yang sangat kuat, yaitu memenuhi hak-hak lansia. Awalnya presentasi pertama tentang Waria Crisis Center
dan kita melihat bagaimana ada bentuk keluarga yang berbeda dari keluarga yang biasanya kita pahami secara tradisional. Dan kemudian berpindah ke Mbak Dian yang dengan etnografi reflektifnya yang sangat mendalam menunjukkan besarnya peran nenek ketika mengasuh cucu. Meskipun ada juga ini ya Mbak, kayak konflik-konflik benturan-benturan, cara mengasuh yang berbeda-beda, lalu kemudian tadi tentang memberikan apa yang dipenuhi, yang diinginkan cucu, ada perbedaan pendapat, pola asuh, dan kemudian kita masuk ke Mbak Camelia yang berbicara bagaimana keluarga yang semula saling anggota keluarga besar, ketika memenuhi kebutuhan kursi roda untuk Bapak Ibu, kemudian mertua yang sudah meninggal, ini ternyata menjadi suatu aktivisme yang sangat kuat karena berkembang kursi rodanya ini diwakafkan untuk keluarga-keluarga lain yang membutuhkan. Gugatan yang ada di benak saya ketika melihat 3 presentasi ini ada satu sih yang tadi juga sempat di-highlight oleh Mbak Camelia, posisi negara di mana ya gitu. Nah, untuk presentasi berikutnya dari saya, mungkin Mas Farid boleh minta tolong ini Mas men-timer saya, meskipun saya juga Mas tahu sih. Oke. Sebentar. Baik, saya deg-degan ini, jujur. Oke, baik. Saya mencoba melakukan tinjauan pustaka sistematis atas perspektif gender studi-studi lansia di Indonesia. Sebagai disclaimer, studi ini adalah studi pribadi, tetapi pertanyaan besar saya yang ada di benak saya adalah sejauh mana studi-studi tentang lansia di Indonesia menerapkan analisis berperspektif gender. Mengapa saya melakukan penelitian ini? Penelitian ini masih tahap awal, analisis data belum selesai saya lakukan, pengumpulan datanya juga belum, maka saya ingin berusaha berbagi apa yang sudah saya lakukan. Dan saya memutuskan melakukan tinjauan ini karena berkaitan dengan terutama 2 penelitian yang baru saja saya selesaikan di bulan Agustus 2025. Kebetulan selain volunteer di Let's Talk, saya juga peneliti di Lembaga Penelitian Semeru. Dan Agustus barusan saya menyelesaikan penelitian bersama kawan-kawan yang pertama tentang posisi PRT dalam ekonomi perawatan di Indonesia. Lalu penelitian berikutnya adalah penelitian mixed method tentang kebutuhan perawatan anak, lansia, dan disabilitas di masa depan di Indonesia. Ada benang merah antara 2 penelitian tersebut yang berkaitan dengan lansia. Di bagian penelitian tentang posisi PRT dalam ekonomi perawatan di Indonesia, kami melihat bahwa keluarga-keluarga yang membutuhkan support untuk merawat lansia masih banyak yang bergantung kepada PRT, alih-alih menggunakan sarana-sarana atau fasilitas-fasilitas yang sama-sama berbayar, tetapi ada di ruang publik. Dan ini erat sekali kaitannya juga, tidak saja karena akses memang sangat terbatas, kita harus akui, tentang ketersediaan rumah-rumah lansia misalnya yang dibuka untuk banyak kalangan dan accessible baik secara jarak ataupun biaya, tetapi juga masih besarnya pandangan bahwa menempatkan orang tua yang memang sangat membutuhkan support misalnya dalam bentuk rumah lansia itu identik dengan menelantarkan lansia, menelantarkan orang tua. Lalu di penelitian yang berikutnya terkait kebutuhan lansia di masa depan muncul hal yang sangat menarik yang saya ingin highlight terkait dengan diskusi kita malam ini, yaitu kami tidak mewawancarai langsung lansia, ini berkaitan dengan
keterbatasan kami waktu itu sebagai peneliti, karena jika meneliti lansia kita juga harus punya pertimbangan banyak. Misalnya apakah lokasi nyaman buat mereka, bagaimana kita bisa memberikan bantuan jika mobilitas mereka sangat terbatas. Jadi, tapi kami mendapatkan cerita-cerita dari beberapa lansia yang kami temui di saat piloting, atau juga melalui anak mereka atau keluarga lain, bahwa lansia itu merasa ini jadi nyambung dengan penelitiannya Mbak Dian Nuri tadi. Mereka merasa berharga ketika masih bisa merawat anak-anak bahkan cucu-cucu mereka. Lalu saya melakukan penelusuran tinjauan pustaka sistematis juga berkaca dari pengalaman saya melakukan autoetnografi, hasilnya berupa tulisan singkat mengenai pengalaman lansia Katolik mengikuti misa daring pasca pandemi COVID-19. Jadi saya meneliti Bapak Ibu saya, dan saat melakukan penelitian itu saya meminta mereka menjawab survei 9 pertanyaan dari saya. Sebetulnya saya tulis pertanyaannya karena ibu saya punya persoalan pendengaran, jadi lebih baik tertulis. Dan saat menulis, saya melihat betapa sambil merefleksikan kerja-kerja perawatan yang dilakukan mereka atas saya, atas kami, saya dan kakak adik saya, yang sama-sama sudah dewasa, tetapi tetap masih mendapatkan kerja-kerja perawatan dari orang tua saya. Dan juga apa yang kami lakukan untuk mendampingi orang tua kami. Lalu saya juga menemukan adanya pandangan gereja Katolik di tingkat global dan juga di Indonesia tentang pentingnya memenuhi kebutuhan-kebutuhan lansia. Nah, saat itu saya juga melihat bahwa ternyata bagi kelompok-kelompok lansia, misalnya dari kelompok tertentu, katakanlah jumlah penduduk Indonesia yang Katolik sangat sedikit, ketika mereka butuh beribadah, ini ketika saya melakukan penelusuran ini, kesulitan ketika lokasi gerejanya jauh. Keterbatasan dana itu juga membuat memberikan kontribusi yang sangat besar untuk beralih mengikuti misa daring di saat-saat yang tidak memungkinkan untuk datang ke gereja. Nah, tujuan penelitian ini bertujuan mengidentifikasi, memetakan, dan terutama mengkritisi literatur yang telah ada mengenai lansia di Indonesia. Jadi, saya berusaha menghadirkan telaah yang berpijak pada perspektif inklusif dan sensitif terhadap keberagaman pengalaman hidup. Karena pengalaman melakukan penelitian yang tadi saya sebutkan, itu membuat saya bertemu dengan banyak literatur yang dalam pandangan saya kerap memandang lansia sebagai kelompok yang homogen. Satu gitu, jangankan dilihat sebagai laki-laki perempuan, ini udah dijadiin satu aja, apalagi mau dibagi lagi menjadi kebutuhan-kebutuhan khusus lainnya, itu sangat minim sekali. Jadi saya berusaha melihat bagaimana kebutuhan lansia, terutama kebutuhan perawatan itu dibingkai oleh berbagai sumber atau berbagai penelitian dengan penekanan pada analisis gender dan interseksionalitas. Sedikit tentang situasi lansia di Indonesia. Jadi ada pergeseran demografi, tadi Mbak Camelia juga menjelaskan tentang hal itu. Populasi yang sangat menua, diprediksikan tahun 2050 itu 20,3% dari populasi Indonesia itu adalah lansia. Sementara pada tahun 2020, 10,4% persentasenya. Dan proporsi penduduk perempuan lansia itu lebih tinggi daripada laki-laki lansia. Jadi angka harapan hidup perempuan memang lebih tinggi dari laki-laki di Indonesia. Jumlah penduduk lansia yang sebelumnya bekerja di sektor formal kurang dari 5% dari keseluruhan populasi lansia di Indonesia. Akibatnya, jika kita melihat tentang perawatan jangka panjang, lansia yang tidak bekerja di sektor formal itu tidak memiliki pensiun jaminan hari tua ketika mereka sudah tidak bekerja lagi, tidak dianggap produktif dalam tanda kutip dalam hal ekonomi. Ini satu persoalan juga. Lalu sebagian besar populasi lansia di Indonesia itu terkonsentrasi di Pulau Jawa, sudahlah di Pulau Jawa, terkonsentrasi pula di wilayah perkotaan. Dan terkait dengan masa bonus demografi, itu sebetulnya sudah dimulai 2012 hingga 2035.
periode puncaknya jumlah penduduk usia produktif mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lanjut usia. Lalu diperkirakan di 2045, 3 orang usia produktif akan menopang 1 orang lansia. Tuh. Jadi itu sedikit. Lalu sebetulnya ada banyak sekali peraturan yang sudah dikeluarkan pemerintah. Kita harus bangga sebetulnya, kalau ini saya agak sarkas ya. Kita punya banyak sekali peraturan, peraturan itu penerapannya itu diskusi lain. Jadi ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia. Cukup lama ya, undang-undang ini sudah seharusnya diperbarui, dan memang sekarang sedang ada pembahasan untuk memperbarui undang-undang ini. Draft-draft akademis juga sudah mulai bermunculan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi seharusnya tanggung jawab kesejahteraan lansia itu tidak saja lansia sebetulnya, itu merupakan kewajiban pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah harus mengalokasikan sumber daya dan merancang program yang spesifik sesuai kebutuhan lansia di wilayah masing-masing. Ada juga Perpres tentang Strategi Nasional Kelanjut Usiaan yang punya 5 pilar utama: perlindungan sosial, kesehatan, pemberdayaan lansia, lingkungan ramah lansia, dan koordinasi sektor serta pendanaan. RPJMN dan RPJPN juga sudah mencantumkan tentang pemenuhan hak-hak orang lanjut usia. Lalu yang paling kini itu ada soft policy, karena peta jalan dan rencana aksi nasional ekonomi perawatan untuk dunia kerja yang transformatif, setara dan adil gender. Ini mencakup secara menyeluruh lanskap ekonomi perawatan di Indonesia. Ada 7 strategi yang disampaikan dalam peta jalan dan rencana aksi nasional ini. Salah satu dari strategi prioritas itu adalah memperkuat layanan perawatan orang lanjut usia dan perawatan jangka panjang. Bagi saya pribadi, peta jalan ini memberikan kabar baik, karena pembahasannya tidak saja melulu pada apa yang harus kita siapkan, kerja perawatannya, misalnya fasilitasnya, tetapi juga berbicara tentang caregiver atau orang-orang yang melakukan perawatan, baik itu berbayar maupun tidak berbayar. Contohnya memberikan usulan support jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga, dan juga memberikan insentif pada anggota, usulan untuk memberikan insentif kepada keluarga yang melakukan kerja perawatan tidak berbayar. Nah, asumsi tentang perawatan lansia, saya mendapatkan banyak informasi tentang itu. Perawatan lansia, ketika saya berusaha mendudukkannya dalam konferensi ini, perawatan lansia adalah isu feminis. Dan di Amerika Serikat, ini telah dikaji oleh ekonom feminis dalam konteks ekonomi perawatan, contohnya oleh Nancy Folber dan Julie Nelson. Di Indonesia, saya pikir ini akan semakin lama semakin muncul, meskipun saat ini harus diakui bahwa ekonomi perawatan di Indonesia masih banyak berfokus pada perawatan anak, gitu. Kayak penyediaan childcare, penyediaan PAUD, masih di fase itu. Lalu perawatan lansia itu adalah praktik yang berlangsung di dalam maupun di luar pasar formal. Artinya itu tadi, ada yang dilakukan oleh anggota keluarga, pun misalnya berbayarnya adalah PRT yang tinggal di ruang domestik. Ada juga yang dipercayakan perawatan lansianya ke rumah-rumah lansia. Lalu ada tertanam nilai-nilai budaya terkait perawatan lansia, dan juga timbal balik serta kewajiban berbasis keluarga. Nah, menurut Silvia Federici, saya tertarik sekali ketika membaca tulisan dia bilang perawatan bagi lansia dalam masyarakat kapitalis selalu berada dalam keadaan krisis. Lansia diposisikan sebagai anggota masyarakat yang tidak produktif. Pada masyarakat non-kapitalis, lansia dihargai sebagai penyimpan memori, dan padahal pada masyarakat non-kapitalis, lansia dihargai sebagai penyimpan memori dan pengalaman kolektif. Tulisan ini membuat saya jadi merefleksikan tulisan yang tadi sempat saya sampaikan di slide sebelumnya, ketika pada tahun 2045, 3 orang yang usia produktif akan menanggung beban. Itu saya menambahkan kata beban, jadi beban 1 lansia. Nah,
Di Indonesia penuaan itu dianggap isu penting tetapi belum cukup mendesak karena anggapan lansia pasti akan tinggal dan dirawat oleh keluarga mereka. Padahal semakin banyak lansia yang tinggal sendiri dan merawat diri mereka sendiri. Di Yogyakarta itu menurut data BPS memang paling banyak lansia yang tinggal sendiri. Lalu Mbak tadi juga Utari, presentasi. interupsi 2 Ya, menit lagi. siap. Dari Mbak Dina dan Deta tadi menyebutkan juga bagaimana kawan-kawan waria transpuan ternyata dirawat oleh sesama mereka sendiri. Nah, perempuan lansia rata-rata masih orang melakukan kerja perawatan dan padahal seharusnya itu juga merupakan tanggung jawab negara. Ada stigma versus safety, ini saya tulis di sini, saya melihat bahwa stigma muncul pada anak-anak yang dewasa yang dianggap tidak merawat orang tua mereka yang sudah lansia, dan stigmanya makin besar itu juga berbanding lurus dengan belas kasihan kita melihat orang tua atau lansia yang harus tinggal di rumah lansia misalnya. Metodologinya, ini ada kriteria inklusi eksklusi, publikasinya berfokus pada lansia di Indonesia. Saya mengutamakan publikasi yang ditulis dalam bahasa Indonesia, 2020 hingga 2025 terbitannya. Saya mungkin cepat aja. Nah, saya menggunakan kata kunci ini untuk menelusuri literatur-literatur. Saya fokuskan terutama pada laporan penelitian dan artikel jurnal. Saya menggunakan Garuda, Google Scholar, Naliti, situs web lembaga atau organisasi, Google, dan DOAJ. Saya cukup frustasi sebetulnya melakukan penelitian ini karena banyak sekali nggak nemu gitu, kayak susah sekali ternyata mendapatkan studi-studi ketika saya masukkan istilah kata kunci ini. Lalu ada 3 jenjang. Jenjang pertama studi, jenjang pertanyaan untuk memfilter, saya punya 3 jenjang ini, dan total publikasi yang terseleksi dengan kata kunci lansia itu adalah 542. Ketika saya tambahkan kata kunci gender, munculnya 132. Setelah saya penyeleksian lebih lanjut, baca abstraknya gitu ya, lalu mengeksklusi buku dan pamflet, munculnya 40 tulisan. Nah, saya masih memikirkan untuk menambah pencarian literatur dalam bahasa Inggris, karena pemeriksaan cepat atas 40 tulisan ini mengindikasikan tinjauan gender belum banyak diaplikasikan. Pun ada tinjauan gender tuh fokusnya masih pengkategorian laki-laki dan perempuan, apalagi ketika ini terkait studi-studi yang di biomedis atau kesehatan. Ini screenshot dari penelusuran awal saya. Lalu ini yang sudah saya kumpulkan totalnya yang akan saya filter lebih lanjut. Nah, itu tadi. Jadi saya tidak punya kesimpulan, saya justru ingin mendapatkan banyak masukan supaya bisa membuat analisis yang lebih tajam. Terima kasih. Ini balik ke saya lagi ya. Oke, baiklah. Yeah. Terima kasih banyak kawan-kawan presenter yang sudah berbagi penelitian masing-masing, penelitian reflektif. Tadi sebelum masuk ke ruang Zoom, saya ingat siapa ya, Mbak Dian atau Mbak Kamelia yang bilang ini bakalan banyak curcolnya gitu. Dan menurut saya nggak masalah, kita memang harus banyak curcol kok di sini, karena bahkan dari curhatan itu seperti tadi Mbak Dian, analisisnya mendalam sekali itu dari curcol tentang nenek yang mengasuh cucu gitu ya. Nah, kawan-kawan, sudah ada 8 pertanyaan di Q&A. Saya akan bacakan mulai yang atas dulu ya. Ini Anonymous Participant bertanya, apakah lansia sudah terhubung dengan pekerja sosial atau harus membayar khusus bila memerlukan bantuan dari pemerintah? Mungkin ada yang bisa menjawab lebih dulu? Mungkin kalau pengalaman ini mungkin hasil penelusuran Mbak Mbak Utari Dina mungkin dan Deta.
sekedar usul, kalau mau Gimana, efektif Mas? mungkin semua Dibaca semua? pertanyaan dibacain dulu, nanti Oh, oke. teman-teman presenter bisa milih yang mau jawab. Oke, sip. Baik, saya bacakan semua ya, kawan-kawan. Ini karena kan ini buat direkam, buat di YouTube, makanya perlu dibacakan. Pertanyaan pertama, apakah lansia sudah terhubung dengan pekerja sosial atau harus membayar khusus bila memerlukan bantuan dari pemerintah? Pertanyaan berikutnya dari Maulida, waria yang dikelola di sana populasinya banyak ya, Mbak? Dan kalau boleh tahu penyakit mental apa yang paling banyak dialami sampai ada yang mau mengakhiri dirinya tadi di masa lansianya? Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, apakah WCC sudah pernah menjalin kerjasama, audiensi, atau perhatian khusus dari Dinsos atau pemerintah Jogja lainnya? Pendanaan WCC dari mana? Kemudian dari Mbak Nila Rumpun, mohon perspektif dari semua narsum. Indonesia memang menghadapi aging community, semakin tingginya jumlah usia senior. Kesejahteraan warga senior, terutama perempuan, sangat penting karena peran produktifnya masih sangat besar, termasuk yang dipresentasikan tadi dalam membantu peran pengasuhan. Ini semakin nyata pada komunitas migran, di mana anak ditinggal orang tua. Namun, fakta menunjukkan kesenjangan penyediaan fasilitas sesuai usia senior. Bagaimana strategi yang bisa dilakukan di level komunitas dan advokasi kebijakan untuk pemenuhan hak kesejahteraan warga senior ini? Terima kasih. Lalu, dari Anonymous Participant, kerja-kerja perawatan dan lansia menjadi tema yang terkadang agak berat untuk dibahas karena nggak semua orang punya relasi yang baik dengan orang tuanya. Bagaimana peran society dalam membantu secara kolektif merawat lansia, dan apakah perasaan sang anak yang kompleks dan tidak mau merawat adalah bentuk ketidaktanggungjawaban dalam perspektif feminis dan para pembicara. Lalu, dari Anonymous Participant, dalam kasus orang ekonomi menengah ke bawah, masyarakat selalu menyalahkan karena malas dan negara juga sering melakukan framing yang sama. Bagaimana dengan case menyalahkan lansia yang nggak terawat sebagai kesalahan keluarga yang nggak mau bertanggung jawab? Apakah kekesalan keluarga ini valid atau sudut pandang feminis menilai ya udah keluarganya durhaka aja? Apakah kerja-kerja perawatan lansia selalu jadi tanggung jawab keluarga sebagai bentuk filial piety atau bakti yang wajib selalu dibebankan dalam skala individu dan keluarga kecil ketika nggak semua capable untuk melakukan ini? Dari Tommy Chandra, mindset kerja perawatan lansia selalu dianggap kerja-kerja non-produktif yang tidak mau dilakukan orang. Namun, kurasa ini terkadang penyederhanaan, karena beberapa juga terkait relasi antara hak dan orang tua. Bagaimana Ibu Valentina mengamati fenomena dan kompleksitas isu ini? Lalu, dari Bapak Pahala, wah banyak nih pertanyaannya. Thanks untuk semua pemateri, mohon ini diberi respon. Sebagian orang menganggap, apa sih yang diharapkan dari para lansia? Namun sesuai dengan penjelasan yang saya dengar malam ini, kita tidak boleh anggap remeh terhadap para lansia, karena kita juga akan menghadapi lansia. Menurut pemateri, bagaimana pemateri melihat perhatian dan tanggung jawab pemerintah terhadap lansia ini? Apa saja bentuk konkret kepada para lansia agar merasa ikut ambil bagian dalam kehidupan banyak orang? Terima kasih. Lalu Tommy Chandra pengen tanya sama Mbak Valentina menarik terkait stigma dan filial piety. Dari ini Adinda Gina Salsabila Salman, Mbak Utari saya mau bertanya, tadi untuk kutipan Federici bahwa lansia dalam sistem kapitalis itu dalam kondisi krisis di buku atau artikel apa ya Mbak? Menarik. Lalu Pak Pahala, boleh kasih contoh lembaga atau institusi yang melakukan perhatian terhadap lansia di Indonesia dan luar negeri, sehingga kita boleh belajar dari mereka. Di luar negeri misalnya lansia mungkin dipekerjakan ya Pak maksudnya, dipekerjakan. Bagaimana di Indonesia, apakah memungkinkan? Nah, silakan. Mana dulu nih yang mau menjawab? Mungkin mulai dari Mbak Dina dan Deta kali ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
berkaitan dengan, ya silakan. Mbak, kok nggak kedengeran suaranya, Mbak Dina? Padahal sudah unmute ya. Iya, nggak ada Mbak, nggak kedengeran. Udah dengar belum ya? Nah, sudah, ini siapa yang bicara, Deta atau Bu Halo, Dina? halo. Mbak Dina. Halo, halo, sip. Udah Mbak, agak sayup-sayup, tapi lebih terdengar. Lah, hilang Mbak. Gini lah. Tuh, aku. Tuker ya? Loh, jadi dua. Gejer kami. Enggak Mbak. Oke, saya bacakan yang nomor 1 dulu ya. Oh, bergema ya, Dek? Ya pasti bergema lah, kita sampingan. Jadi kaitannya dengan pertanyaan yang pertama, yang soal audiensi ya. Jadi pernah WCC itu beraudiensi itu terkait dengan IKTP dan juga kasus kriminal. Yang IKTP itu dengan Biro Tata Pemerintahan DIY dan DPRD DIY. Eh, tapi kendalanya itu adalah, ini dengar nggak suaranya? Jelas Mbak. Jelas. Ya jelas. Ini dengan dinas itu kendalanya adalah dalam memfasilitasi karena WCC itu belum berbadan hukum ya, tidak seperti IWAYU dan Kebaya. Jadi belum punya legalitas. Jadi kalau misalnya berhubungan dengan dinas atau minta fasilitasi dinas atau bantuan dinas, itu WCC payungnya harus dengan IWAYU atau dengan Kebaya seperti itu. Nah, yang kasus kriminal itu pernah di tahun 2018 itu, jadi ada transpuan yang apa di salon kecantikan yang mendapat kriminalisasi gitu ya. Nah, WCC mengawal sampai pada kasus litigasi. Jadi para vokal poinnya bersama organisasi komunitas yang lain seperti IWAYU itu melakukan advokasi sampai di tingkat pengadilan. Nah, kemudian ada salah satu santri Wari Al-Fatah itu kemudian mendapatkan dia dibunuh kalau nggak salah, sehingga kemudian ini mendapat perhatian yang cukup luas, dan kemudian WCC juga mengurus sampai ke luar kota. Penyelesaiannya juga cukup baik sehingga pelakunya dihukum 18 tahun penjara. Nah, puncak Mbak, pelayanan terhadap kasus-kasus keterlantaran lansia itu terjadi pada saat pandemi COVID gitu ya, di mana cukup banyak uh, lansia yang difasilitasi di shelter, di isolasi mandiri WCC dalam kondisi sakit dan palliative care gitu ya. Dan sejak pandemi WCC juga membuat semacam dapur umum. Kalau nggak salah ada di 9 titik dapur umum yang difasilitasi WCC. Ini agak miris ya ketika teman-teman waria tidak mendapatkan bansos, tapi mereka berhasil membuka dapur umum di 9 titik di seluruh Yogyakarta gitu, seperti itu. Nah, juga ketahanan Mbak Dina, ekonomi pada masa pandemi itu Mbak eh, Dina, juga dilakukan dengan cara berkebun. Jadi tahun 2020 mengawali kebun sederhana itu di komunitas Runi. Lalu kemudian 2021 itu di WCC yang ada di Bantul gitu kan. Jadi mereka Mbak Dina, maaf kebun Mbak, itu ditanami dengan boleh sayuran, lebih, obat-obatan, tanaman obat, lalu juga tanaman lidah buaya yang akhir-akhir ini kemudian menjadi tanaman unggulan karena dikembangkan sebagai produk pembuatan cendol lidah buaya dan juga produk kecantikan seperti sabun dan sampo yang biasanya juga mendapatkan eh, pelatihan dari luar seperti itu. Lalu kemudian terkait dengan Mbak pendanaan Dina, WCC ya, Mbak Dina, maaf, sebetulnya boleh utamanya dari pengumpulan dipercepat donasi Mbak. yang yang dari donasi publik yang dikumpulkan di medsos. Jadi di woro-woronya itu di medsos. Saat pandemi awal COVID itu di 2021 ya kalau nggak salah apa di akhir 2020 itu di tahap 1 dalam woro-woro di medsos itu terkumpul 241 juta. Dan di tahap 2 itu terkumpul 110 juta masing-masing dikumpulkan dalam waktu 1 minggu. Nah,
uang itu yang terkumpul itu digunakan untuk membuat paket obat dan sembako untuk teman-teman Lalu, waria di berbagai titik dan juga memberikan paket sembako itu untuk komunitas lansia meskipun itu tidak bukan teman-teman waria gitu ya tapi lansia yang ada di tinggal di sekitar komunitas waria dan juga pada teman-teman pekerja seks yang ada Mbak, di daerah Parangtritis seperti itu gitu. Mbak Dina dan Nah, Deta bisa itu yang dilakukan dipersingkat, oleh Mbak. WCC dan kemudian juga Tolong WCC itu juga dipersingkat, mendapatkan tolong persingkat. dipersingkat, Mbak. Oh ya, Heeh, iya, iya, sebentar. WCC itu udah dapat hampir habis waktunya. bantuan juga dari Erat dan Kebaya, kemudian juga dari berbagai organisasi internasional lainnya. Pertanyaan berikutnya akan disambung oleh Deta terkait dengan soal kesehatan mental. Oke, Bisa saya cepet ya, Deta ya. ya Aja. ini udah yang ketiga. Mungkin kamu sudah menjawab pertanyaan ketiga. Jadi ada Mm-mm. sekitar 30-an waria lansia, 7 di shelter, 3 menetap dan 4 itu keluar masuk atau tidak tetap. Sisanya itu tinggal di luar shelter yaitu 23 orang. Persoalan mental health yang istilahnya sampai ada yang ingin mengakhiri hidupnya itu bermula dari pandemi sampai dengan overdosis minum komis. Sampai apa? Sampai lusinan. Iya, sampai jumlahnya lusinan. Kemudian di sini kami tidak bisa menyebutkan namanya. Kemudian selain itu sebatas cemas, rasa takut dan merasa tidak aman karena sebelumnya belum memiliki tempat yang aman. Ya, begitu. Ya, Kemudian persoalan mental health ini utamanya disebabkan tidak adanya dukungan dari orang dekat, keluarga maupun pasangan. Dan juga dari tekanan ekonomi. Mungkin itu yang bisa kami berdua sampaikan. Terima kasih, Mbak. terima kasih, Deta. Terima kasih, Mbak Dina. Nah, silakan merespon Mbak Dian. Sama ini. Dimampatkan ya, Mbak, Karena responnya. ketutup itu, Kak. Enggak kan, Bu? Ya, oke. Terima kasih Kak Utari. Mungkin terkait dengan yang lansia, terhubung dengan pekerja sosial dan apakah harus membayar khusus itu, sepengetahuan saya ya mungkin nanti dari teman-teman yang lain bisa apa menanggapinya. Jadi terkait dengan bantuan dari pemerintah ini kan tidak ada pembayaran khusus. Jadi memang ada aplikasi untuk mendaftarkan diri. Contohnya kalau di Jakarta itu ada namanya jaminan apa ya, jaminan kesejahteraan lansia kalau nggak salah itu. Nah, itu seperti itu. Cuma untuk yang lansia apakah semuanya sudah terhubung ke pekerja sosial itu saya rasa belum karena orang tua saya juga belum masuk ke sana gitu ya. Jadi itu memang terkait dengan komunitas-komunitas ini kan sangat banyak dan memang dari sosialisasi ke komunitas-komunitas itu sepertinya belum rata gitu. Mungkin itu Kak Utari yang bisa saya jawab terkait dengan pengasuhan ini. Oke, terima Ya. kasih, Mbak Dian. Mbak Camelia, silakan. Terima kasih Mbak Utari. Ya, saya mungkin menyambung dari apa yang disampaikan Mbak Dian ya. Memang sangat beda ya disparitasnya ya antara kita bicara dalam konteks mungkin di perkotaan di Jogja sama yang mungkin di pedesaan. Yang akses-akses seperti itu memang tidak tidak apa namanya didapatkan kalau kita tinggal di pedesaan. Jadi hal-hal misalnya kayak perawatan lansia memang basisnya rata-rata komunitas. Dan itu memang seperti misalnya kalau misalnya perawatan lansia yang memang sudah palliative care itu pada umumnya keluarga yang mampu memang mereka membayar gitu, tapi tidak apa namanya tidak kemudian ada komunitas khusus yang misalnya lansia. Yang saya tahu bahwasanya komunitas lansia yang ada misalnya di tempat kami ya itu adalah mereka yang pensiunan-pensiunan guru atau apa mereka punya komunitas. Tapi yang di luar itu mereka yang memang bukan di kerja-kerja formal ya, mereka nyaris tidak punya komunitas dan nyaris sesungguhnya memang ya pasrah dengan komunitas apakah ada yang merawat atau yang enggak. Bahkan dalam beberapa kasus itu pernah ditemukan memang lansia yang meninggal dan itu sudah beberapa hari baru ditemukan. Nah, saya mungkin mau mencoba merespon ya tentang apa namanya tentang apa namanya isu soal 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 durhaka ya. Sesungguhnya kan ini mesti harus menjadi keresahan kita bersama ya. Karena memang perspektif ini perlu dirubah karena dirubah dalam artian ketika perawatan care itu sekarang tidak tidak apa namanya kita tidak apa namanya
kita perlu memperluas perawatan itu tidak skopnya di anak-anak saja, tetapi juga lansia juga gitu. Dan ini perawatan lansia ini atau rumah lansia ya, rumah lansia ini kan perlu menjadi perhatian juga untuk saat ini, sehingga bagaimana keluarga-keluarga yang mungkin itu dia memiliki tanggungan orang tua itu juga nggak kena stigma gitu. Ini kan perlu dirubah dari mindset ya, bahwa ketika orang itu menitipkan ke rumah lansia yang memang itu dia akan mendapatkan perawatan yang baik, mendapatkan fasilitas untuk menjaga kesehatan mereka. Ini kan artinya jangan disalahartikan bahwa itu durhaka, karena ketika misalnya lansia itu justru tinggal sendirian, ini yang sering kali kami dapati ya, lansia itu tinggal sendirian, benar-benar di rumah itu sendirian, nggak ada anaknya yang menemani gitu. Sementara lansia ini sudah di atas, artinya sudah nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Nah, ini kan juga keluarga itu mendapat beban stigma ya ketika kemudian dia misalnya ingin menyerahkan misalnya ke rumah lansia, dan kita kalau misalnya kita bicara di perdesaan rumah lansia itu nggak ada gitu. Ya memang ya masyarakat yang kemudian bahu membahu. Itu pun kalau misalnya ada. Nah, kemudian kalau misalnya apakah di luar negeri itu misalnya kita bicara dalam konteks luar negeri, saya kemarin kebetulan pernah ya apa namanya dalam suatu kegiatan itu di Jepang, dan di Jepang itu memang karena mereka juga sekarang menghadapi aging society ya. Jadi mereka membangun komunitas-komunitas lansia berdaya yang itu menjadi bagian dari wisata gitu. Jadi waktu itu saya sempat live in dengan komunitas lansia yang itu yang menyambut kedatangan kami, dan kami dipecah-pecah menjadi beberapa grup ya. Satu orang itu diampu oleh pasangan lansia yang usianya 70-80 tahun gitu. Itu menjadi komunitas yang itu menerima wisata-wisata para ke Jepang gitu kan. Jadi kemudian mereka juga memiliki kemudian untuk pekerjaan seperti di hotel itu masih mempekerjakan lansia yang berusia 80 ke atas, meskipun itu hanya ngelap-ngelap saja gitu. Artinya dan mereka itu selalu memeriksa ya, ini saya bicara dalam di kasus karena saya ini ya, saya tanyakan pasangan itu yang waktu itu tinggal live in dengan saya waktu itu. Jadi mereka setiap hari itu memang diperiksa kesehatannya, dan mereka di komunitas itu diperiksa kesehatannya, ada perawat yang selalu memeriksa kesehatannya, staminanya gitu kan. Kemudian mereka juga harus selalu beraktivitas harian. Kemudian mereka juga melakukan apa-apa juga sendiri, apa namanya memasakkan kami yang sebagai tamu. Itu menjadi bagian dari wisata di komunitas lansia Jepang waktu itu saya sempat kunjungi. Dan sesungguhnya ini kan perlu menjadi apa ya, perlu diadvokasi gitu kan, sehingga sebetulnya ketika kita bisa membangun bersama bagaimana perawatan lansia, menjadikan lansia berdaya, itu juga perlu dibangun gitu. Sehingga tidak kemudian seakan-akan gitu, memang peraturan tadi yang disampaikan oleh Mbak Utari kan banyak ya, sudah banyak diakomodir, tetapi kan kemudian pada prakteknya itu belum cukup menjadi perhatian yang cukup serius gitu tentang keberadaan negara untuk lansia. Mungkin itu dari saya, Mbak Utari. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih Mbak Amelia atas responsnya yang sangat komprehensif. Nah, kalau tadi sepertinya yang di saya kebanyakan pertanyaannya tentang yang filial piety ya. Stigma ini menjadi menarik karena dari penelitian yang saya lakukan bersama kawan-kawan peneliti Semeru, sebetulnya ketika perawatan ini berkaitan dengan mengurus orang tua, laki-laki turut dalam melakukan perawatan. Jadi berbeda dengan ketika mengurus anak-anak, ada perubahan di situ. Nah, namun demikian tetap masih lebih besar dibebankan ke perempuan. Itu satu hal yang ternyata kami dapatkan dari daerah yang kami kunjungi. Berikutnya lagi, berkaitan dengan stigma, ini tidak saja yang muda-muda yang bicara bahwa mereka mungkin tidak langsung mengatakannya sebagai stigma ya, tapi bilangnya begini, saya nggak mau, ini salah satu contoh generasi Z yang saya temui, Z atau iya, I think he said,
saya nggak mau nanti saya tua ditelantarkan sama anak saya gitu. Jadi saya sekarang mengasuh orang tua saya karena saya nggak mau nanti orang tua anak-anak saya menelantarkan saya. Di Padang itu kuat sekali stigma yang tidak saja dilekatkan oleh sesama anggota keluarga kepada anak yang tidak mengurus orang tuanya, tetapi juga tetangganya, jadi komunitas sekitarnya itu pasti akan langsung beranggapan intinya kamu nggak akan dapat surga kalau tidak mengurus orang tuamu. Nah, menariknya lagi, tadi saya membaca komentar dari Mbak Mia ya. Di Jogja itu ada satu kawan ketika kami melakukan FGD dengan FGD untuk laki-laki, dan itu generasi Z. Iya, generasi Z. Lalu ada satu yang ketika kami tanya satu-satu. Semua bercerita tentang iya sekarang saya ngurus bapak saya, ibu saya gitu. Kalau nggak Z itu kalau nggak salah generasi Y ya. Iya, Y dan Z karena sempat kami gabung. Ada satu orang yang diam saja, kemudian kami gali, kami tanya, loh kenapa kok nggak cerita mas? Gitu. Dia jawab begini, waktu kecil bapak saya nggak pernah ngurus saya, buat apa saya sekarang mengurus dia? Begitu. Jadi buat saya tuh pernyataan yang sangat kuat bahwa ternyata orang juga berpikir ulang begitu tentang pengasuhan dan perawatan. Bisa jadi karena keterbatasan ekonomi dia juga, dan juga trauma yang sangat besar atas pengasuhan yang membuat dia bersikap seperti itu. Mbak Itu mungkin Utari, yang maaf. bisa saya sampaikan Ya, ya. Udah ditutup ya Mas? Siap Mas, sudah Mas. 1 menit Maaf lagi, ya nggak apa-apa. teman-teman. Silahkan boleh ngontak saya kalau mau diskusi lebih lanjut tentang studi-studi yang saya lakukan. Bisa juga mengontak Mbak Dian, Mbak Kamelia, Mbak Dina, dan Kak Deta untuk mendapatkan info lebih lanjut tentang penelitian ini. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis, membantu kami juga. Silakan Mas Farid. Oke, terima kasih banyak. Applause buat tim menua dengan bahagia ya, panel yang sangat penting ini. Semoga menjadi awal dari ruang-ruang diskusi lebih lanjut tentang situasi terkait dengan lansia ini. Nanti mungkin Mbak Utari ya bisa melit proses learning selanjutnya. Kami juga mengundang teman-teman untuk menuliskan hasil diskusi ini dan mengirimkan papernya ke tim KCIF untuk diseleksi menjadi bagian dari book chapter yang akan datang. Karena waktunya sudah sangat terbatas, tapi mumpung masih agak lengkap, kita foto bersama dulu ya untuk dokumentasi. Silakan yang berkenan membuka kameranya. 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Ya, kita cuma punya satu layar. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Masih ada 2 sesi tentang tembakau, gerakan anti tembakau, dan sesi tentang maskulinitas dan politik. Silakan linknya bisa didapat di buku program atau di jadwal yang sudah kami kirim. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu. Saya stop di sini ya. Terima kasih kasih. semua. Terima Malam. kasih kepada semua. Mbak Makasih, Utari, terima kasih. Mbak Kamelia, Terima kasih. Thank you Mbak Dian, Mbak Mbak. Kamelia, Mbak Dina. Dina. Terima kasih Thank Mbak you Dian, Deta. Mbak Dina.